Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi berikan izin penggunaan vaksin campak untuk kelompok dewasa berisiko. Kebijakan ini ditetapkan per 7 April 2026 untuk menekan kasus campak yang sempat meningkat di sejumlah daerah di Indonesia. BPOM menyatakan perluasan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi tenaga medis dan kelompok resiko yang rentan terpapar campak. Data menunjukkan pada awal tahun 2026 terdapat 2.220 kasus campak di Indonesia. Namun seiring upaya pengendalian, angka tersebut mengalami penurunan signifikan hingga 93%. Sebagai sarana penanganan vaksin campak untuk subjek dewasa yang diproduksi beberapa industri farmasi dalam negeri dalam mendukung kecepatan akses vaksin campak untuk pengendalian kejadian luar biasa campak 26. Pada organisasi Ibu Dr. Indri Yugias, indikasinya vaksin itu sangat berpengaruh dengan aspek dosis tadi, dan dosisnya tentu telah disesuaikan seperti yang telah dicanangkan tadi. Kita tahu dosis anak dengan dosis dewasa kalau bersifat obat itu beda dengan vaksin. Kalau vaksin itu sejauh mana imunoglobulin itu bisa meningkat. Jadi standarnya sudah ada dalam etiket itu sesuai dengan. Pemirsa, campak sudah menjadi penyakit yang lama kita dengar. Langkah pengobatan medis juga sudah tidak asing, terlebih juga imunisasi campak atau measles rubella sudah bisa dilakukan sejak Anda berusia 9 bulan. Lantas kenapa kasus pengidap campak kembali meningkat? Apa saja gejalanya dan bagaimana pemerintah mengantisipasinya? Kita ulas lebih lanjut pemirsa dalam slide yang pertama untuk menjelaskan sebagai pengantar terlebih dahulu apa itu campak. Campak ini sebenarnya adalah penyakit infeksi akut yang menyerang saluran pernapasan yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Disebabkan oleh virus genus morbillivirus, tingkat penularannya ini cukup tinggi ya pemirsa. Bahkan Kementerian Kesehatan mengungkap tingkat penularan campak apabila kita melakukan kontak dekat secara langsung dengan pengidap ini bisa mencapai 90%. Dan jika mereka belum memiliki kekebalan terhadap campak, dan kekebalan ini bisa terbentuk jika telah diimunisasi atau pernah terinfeksi campak sebelumnya. Cara penularannya tidak hanya dengan kontak langsung ya pemirsa, seperti yang kita pernah hadapi juga sebenarnya pada pandemi COVID-19 lalu. Bahwa droplet dari batuk atau bersin hingga mewaspadai memegang objek di public space karena berpotensi untuk menjadi suspek benda terkontaminasi. Lalu apa saja gejalanya yang patut kita antisipasi ya pemirsa, kita hadirkan dalam slide selanjutnya. Kembali mengingatkan kita semua ada gejala campak yang bisa kita antisipasi. Yang pertama adalah panas tubuh, demam bisa mencapai 40 derajat Celcius, batuk kering, dan juga konjungtivitas atau mata memerah begitu ya pemirsa yang bisa menjadi sensitif juga terhadap cahaya. Lalu dilanjutkan dengan adanya pilek. Dan pada akhirnya yang paling klasik untuk dilihat sebagai penyakit campak itu diantaranya adalah ruam yang dimulai pada bagian wajah dan nantinya akan coba untuk menyebar ke telinga dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh hingga bintik klopik atau bintik-bintik putih kecil di dalam mulut khususnya di bagian dalam dari pipi pemirsa. Dan dalam pola-pola yang telah diamati, campak menunjukkan gejala mulai dari 7 hingga 14 hari setelah tubuh terinfeksi. Gejala awal pengidap ini biasanya merasakan pilek atau flu yang diikuti dengan demam, batuk, hingga sakit pada tenggorokan. Bahkan tidak sedikit juga yang muncul matanya memerah dan mudah berair. Lalu berujung kepada 3-5 hari berikutnya di mana sudah mulai memunculkan ruang berwarna merah pada kulit yang menyebar dari kepala hingga kaki. Dan untuk mendiagnosisnya pemirsa, apakah gejala ini benar-benar mengarah ke campak atau tidak, pada umumnya pemeriksaan klinis dari dokter biasanya sudah cukup. Tetapi untuk mengonfirmasi ada prosedur pemeriksaan tambahan mulai dari tes darah hingga melakukan swab test dengan mengambil sampel dari tenggorokan. Lalu bagaimana sebenarnya situasinya di dalam negeri, bagaimana tren peningkatan kasus dan langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita kalau lihat data dari yang dilansir dari Badan POM Republik Indonesia pemirsa, hingga minggu ke-11 tahun 2026 tercatat sebanyak 58 kejadian luar biasa atau KLB dan campak yang tersebar di 39 kabupaten kota di 14 provinsi dengan total 2.740 kasus. Dan perkembangan tren kasus ini hingga minggu ke-12 tahun 2026, pemerintah klaim terjadi penurunan kasus harian drastis sebesar 93% dari puncaknya yang terjadi pada Januari lalu dapat menyentuh sekitar 2.220 kasus harian
harian dan pada pertengahan Maret 2026 atau per disampaikan ini sekitar awal Maret 2026 ini pemirsa menjadi 146 kasus pada pertengahan Maret. Dan lebih lanjut pemerintah dalam hal ini Kemenkes dan BPOM mengungkap adanya penurunan dari puncaknya pada Januari hingga per 8 Maret 2026. Apakah bagaimana dengan angka tersebut ya pemirsa ditindaklanjuti oleh pemerintah? Kita lihat dalam slide selanjutnya. Meski diklaim mengalami penurunan kasus harian ya pemerintah mengungkap tetap waspada berkaca dari terjadinya KLB atau kejadian luar biasa campak di berbagai wilayah di Indonesia pada awal tahun 2026. Salah satunya adalah dengan memperluas indikasi vaksin campak ini agar bisa digunakan oleh orang dewasa yang tentunya dosisnya juga telah disesuaikan dan mengikuti standar etiket vaksin untuk memastikan peningkatan imunoglobin yang efektif. Dan untuk kelompok dewasa sekali lagi pemirsa kami tekankan berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak daripada pemerintah tidak bersifat wajib namun diprioritaskan bagi kelompok resiko tinggi. Siapa saja kelompok resiko tinggi? Apakah Anda diantaranya? Yang pertama adalah apabila Anda tenaga kesehatan, yang kedua adalah pelaku perjalanan internasional, yaitu yang melakukan perjalanan internasional nih pemirsa dikhawatirkan memiliki daya tahan tubuh yang lebih menurun ataupun juga mungkin terpapar begitu ya. Dan apabila lagi Anda yang sejak dari usia 9 bulan nih pemirsa tidak melakukan vaksin ini. Dan pemerintah telah memastikan bahwa jumlah stok yang diungkap oleh pemerintah saat ini ada 9,8 juta dosis yang tersebar di seluruh Indonesia dan diperkirakan cukup untuk selama 5,5 bulan ke depan. Hal tersebut juga dipertegas pemirsa oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar yang menyampaikan bahwa dengan adanya persetujuan ini atau persetujuan untuk bisa vaksinasi untuk orang dewasa begitu ya, diharapkan upaya pencegahan campak di Indonesia ini dapat semakin diperluas dan tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga bagi populasi dewasa khususnya tenaga kesehatan dan kelompok berisiko. Nah, maka jadi pertanyaan selanjutnya ya pemirsa, apabila Anda orang dewasa yang tidak mendapatkan vaksin ini ketika Anda berusia 9 bulan secara bertahap, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, pemerintah mengungkap cara mendapatkan vaksin ini adalah dengan mengunjungi fasilitas kesehatan di daerah masing-masing sebagai bentuk antara koordinasi dari Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan, mau itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Adapun alternatif juga yang bisa ditempuh ya pemirsa dengan melakukan vaksin mandiri di rumah sakit umum swasta serta menyimak informasi adanya kegiatan kemasyarakatan seperti universitas, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Dan tentunya apabila Anda ingin menggunakan fasilitas pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota pastikan Anda menyimak informasi yang disampaikan bahwa di pusat fasilitas kesehatannya milik pemerintah diantaranya seperti puskesmas menyediakan layanan ini. Dan itulah tadi pemirsa ulasan kami seputar campak karena bukan penyakit baru yang ada di sekitar kehidupan kita ya pemirsa. Namun langkah mitigasi dan menjaga diri mulai dari hidup higienis dan menjaga daya tahan tubuh memang sebenarnya sudah sepatutnya menjadi gaya hidup kita.